Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur ya kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam ibadah Paskah. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Seunat tuh bangkit berdiri, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini dengan kekuatan kesehatan dan daripada Tuhan. Kiranya Engkau mau urapi kami Tuhan supaya kami boleh memuji Engkau dengan sepenuh hati kami boleh meninggikan Engkau, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam ibadah Paskah ini, kami mau menikmati kasih Tuhan, kami mau menikmati berkat Tuhan, biar Engkau yang sendiri yang akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita akan naikkan pujian Dia Sungguh Baik. Allah penyelamatku.
baik kepada kita. Dia mau mati di kayu salib dan dia bangkit untuk kita semua. Karena itulah dia rela untuk menebus dosa kita semua. Dan itulah karya terbesar dalam hidup dia untuk kita semua. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian
kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami bisa merayakan hari Paskah bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami memperingati kebangkitan Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kalau kami sebentar mau mendengarkan firman Tuhan, urapilah setiap kami semua, urapi hamba-Mu di dalam keterbatasannya. Biarkan Engkau sendiri yang berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami lakukan itu di dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Paskah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bersama-sama bisa mengingat ya akan kasih Tuhan yang luar biasa dan juga kita mengingat akan kebangkitan Kristus. Tema kita hari ini adalah Kristus bangkit, Kristus hidup. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Nanti saya mohon Pak Herman akan membacakannya bagi kita semuanya. Lukas 24 ayat 1 sampai yang ke-12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Ya, amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari Jumat yang lalu kita sudah bersama-sama meskipun secara online beribadah memperingati hari Jumat Agung. Kita bersyukur, kita mengingat dan kita mengenang akan karya Kristus yang luar biasa dalam hidup kita. Siapakah kita manusia yang berdosa ini? Tetapi Dia sungguh mengasihi saudara, Dia mengasihi saya, Dia mengasihi seluruh umat manusia di dunia ini. Oleh karena itulah Dia merelakan dirinya mati di salib. Dia datang ke dalam dunia ini, Dia lahir dan memang tujuannya Dia menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu Saudara, pada waktu
Yesus disalib, dan pada Jumat Agung itu di dalam ibadah online, saya juga katakan dia adalah Allah. Dia tidak bisa mati karena disiksa, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Setelah dia menyerahkan nyawanya, dia mati. Kemudian Yusuf dari Arimatea memohon kepada Pilatus untuk menurunkan mayat daripada Tuhan Yesus dan dibawa dalam kubur. Setelah dirempah-rempahi, kemudian juga dipakaikan kain lenan dan dibawalah ke kubur yang baru digali dikatakan. Jadi kubur itu belum pernah dipakai oleh orang lain. Kubur yang baru yang digunakan untuk memasukkan jenazah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pasti hari-hari itu adalah hari-hari yang menyedihkan bagi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun lamanya. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat. Mereka bersama-sama dengan guru mereka. Dan mereka waktu itu merasakan seperti keinginan orang-orang Israel yang lain. Bahwa inilah anak Daud itu. Inilah yang nanti akan seperti Raja Daud. Itulah apa yang dipikirkan oleh murid-murid, sama seperti juga yang dipikirkan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi mereka salah ya di dalam pengertian mereka. Yesus bukan raja di dunia ini. Yesus raja di atas segala raja. Saudara-saudara, kita bisa merenungkan bagaimana hari-hari pada setelah waktu itu secepatnya Tuhan Yesus jenazahnya dimasukkan karena akan hari Sabat, hari perhentian, dan hari Sabtu itu sungguh-sungguh ya satu hari di mana mereka merenungkan dan juga hari-hari di mana mereka merasa ketakutan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka melihat sendiri guru mereka mengalami siksaan, menderita sampai mati. Saya merenungkan akan hal itu di dalam diri saya secara pribadi, bagaimana keadaan, situasi, kondisi ya murid-murid pada waktu itu. Pasti mereka mengalami hal seperti itu. Kita ingat waktu di Taman Getsemani, ketika Yesus ditangkap, mereka semua melarikan diri. Mereka tidak lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan Petrus yang biasanya segala sesuatunya tampil ya dan selalu berkata-kata, tetapi pada waktu itu dia menyangkal Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, itu adalah satu hal yang luar biasa. Pada hari Minggu itu dikatakan, pagi-pagi para perempuan pergi ke kubur Tuhan Yesus. Ada Maria Magdalena, ada Yohana, ada Maria katanya ibu Yakobus. Kalau saudara baca nanti di ayat-ayat terakhir yang tadi kita baca ya. Di situ dikatakan nama-namanya. Dan juga beberapa perempuan yang lain. Bukan 3 orang itu saja. Di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lainnya. Beberapa perempuan ini waktu itu mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus dikuburkan dan mereka menyiapkan rempah-rempah. Dan itulah yang dibawa oleh mereka. Mereka membawa rempah-rempah dan minyak mur dan mereka pergi ke kubur Yesus. Di dalam perjalanan mereka saling memikirkan satu dengan yang lain. Karena mereka tahu kubur Yesus itu ditutup oleh batu yang besar. Wah, siapa ya yang akan membuka batu itu? Dan mereka juga tahu ada para penjaga di situ. Saudara-saudara, ketika mereka sampai ke kubur itu, mereka melihat batu penutup kubur itu sudah terguling. Dan mereka melihat bahwa mayat Yesus tidak ada di situ. Jenazahnya tidak ada lagi di situ. Dikatakan mereka terkejut
tetapi juga dikatakan mereka termangu-mangu. Saya membaca di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka itu bingung, Bapak Ibu Saudara, termangu-mangu itu bingung. Mereka datang ke kubur itu, mereka sedang memikirkan bagaimana membuka batu penutup kubur itu. Dan mereka memikirkan ingin mengurapi Yesus, memakaikan rempah-rempah. Tetapi pada waktu mereka melihat bahwa batu itu sudah terguling, batu itu sudah tidak menutupi kubur itu, dan di dalam kubur itu sudah tidak ada Tuhan Yesus. Di dalam bagian yang lain firman Tuhan, kalau saudara membaca di dalam Matius, dikatakan ada gempa bumi yang besar, malaikat Tuhan turun menggulingkan batu itu sampai para penjaga katanya ketakutan seperti mati, ya dikatakan seperti begitu. Dan saudara, pada waktu mereka sedang bingung itu, tiba-tiba ya mereka melihat cahaya dan ada dua orang yaitu malaikat Tuhan. Dengan cahaya yang berkilau-kilauan di sini juga dikatakan mereka ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, ya tadi kita sudah membaca ayat-ayat itu. Aku tahu kamu mencari Tuhan Yesus yang disalibkan. Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Dan ia sudah mendahului kamu ke Galilea. Ingat apa yang dikatakannya. Pada waktu malaikat itu mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka seketika itu juga mereka ingat. Tuhan Yesus beberapa kali sampai 4 kali. Dia menyatakan bahwa dia akan menderita sengsara di tangan orang-orang berdosa. Tetapi Yesus juga mengatakan pada waktu itu, aku akan mati, tetapi pada hari yang ketiga aku bangkit. Tetapi mereka melupakan akan hal itu. Tapi ketika malaikat itu mengingatkan akan hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka teringatlah akan perkataan Yesus. Itu dikatakan di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca. Dan malaikat itu mengatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Malaikat menjelaskan Yesus tidak ada di sini. Dia bangkit. Bapak Ibu Saudara, itu menyatakan bahwa dia adalah Allah. Allah yang berkuasa. Banyak orang pada zaman dahulu bahkan sampai sekarang yang meragukan Yesus mati dan Yesus bangkit. Ada yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah salah satu muridnya atau orang lain. Bukan Tuhan Yesus. Demikian juga ketika mereka melihat bahwa Tuhan Yesus tidak ada, maka orang-orang mengatakan, wah mayatnya dicuri katanya sama murid-muridnya. Bahkan semua itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar cerita-cerita mungkin kisah-kisah orang yang tidak percaya kepada Kristus, maka mereka meragukan akan hal itu. Tapi malaikat itu pada waktu itu berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Nah saudara-saudara, pada waktu itu kemudian mereka pergi kepada murid-murid karena dikatakan pergilah, katakan kepada para rasul, para murid-murid itu. Dan mereka mencari murid-murid, mereka mengatakan perempuan-perempuan yang ada bersama-sama pada waktu itu ke kubur Yesus, kemudian pergi menceritakan kepada para murid-murid. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan murid-murid itu tidak percaya. Mereka mengatakan bahwa itu semua adalah omong kosong katanya. Apa yang dikatakan oleh para perempuan itu. Nah saudara-saudara, tetapi di situ ada Petrus. Kemudian Petrus berlari. Pada bagian firman Tuhan yang lain di dalam Injil Yohanes dikatakan Petrus itu ke kubur Yesus bersama dengan Yohanes, murid yang dikasihi. Waktu Petrus masuk ke dalam kubur itu dan dia hanya melihat kain kafan, kubur itu sudah terbuka seperti yang dikatakan oleh para perempuan itu. Dan jenazah Tuhan Yesus tidak ada lagi di situ. Apa yang dikatakan? Apakah ketika itu Petrus menjadi percaya? Tapi di sini dikatakan ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya di dalam hatinya, apa yang telah terjadi?
Dia juga melupakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan dia juga sama seperti murid-murid yang lain. Dia bingung, dia memang bergerak, dia masuk ke dalam kubur dan dia tidak melihat jenazah Yesus, tetapi dia katakan di dalam ayat ini, ia pergi dan bertanya di dalam hatinya apa yang kira-kira telah terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah berita Paskah yang setiap kali kita baca, kita renungkan di rumah kita sendiri. Setiap tahun diadakan di dalam gereja kita, di gereja-gereja, di mana-mana tempat. Orang Kristen merayakan hari Paskah. Bapak Ibu Saudara, apa artinya itu bagi kita hari ini? Mari kita akan merenungkan bersama-sama. Saudara-saudara, kita akan melihat ya, kesedihan daripada murid-murid, daripada perempuan itu begitu menekan keadaan mereka seperti tadi saya katakan, sehingga seringkali disebut kalau hari Sabtunya itu adalah gereja-gereja, beberapa gereja ya mengatakan itu adalah hari Sabtu yang sepi, hari Sabtu yang sunyi, katanya dikatakan seperti itu. Itu sungguh menekan keadaan mereka dan sampai-sampai mereka melupakan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak ingat lagi bahwa Yesus pernah berkata, ia tidak akan mati tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi keadaan kesedihan yang mendalam itu membuat mereka merasa begitu tertekan dan mereka melupakan semuanya. Saudara-saudara, mari kita merenungkan hal itu di dalam kehidupan kita. Siapa yang hari ini ada kita datang membawa kesedihan, membawa duka. Mungkin juga kita punya persoalan di dalam kehidupan kita. Anak-anak muda mungkin berpikir mengenai masa depan di dalam kehidupannya. Tetapi biarlah hari ini, berita Paskah ini, jangan membuat kita seperti murid-murid keadaan kita yang kita alami di dalam masa-masa pandemi yang memang belum berakhir. Pandemi memang sudah menurun, melandai. Tetapi sekali lagi pemerintah mengatakan pandemi belum berakhir. Saudara, kalau seizin Tuhan selama 2 tahun ini kita mengalami hari-hari ini. Dan itu membuat banyak orang terpuruk di dalam keadaannya. Tetapi seringkali kita merenungkan firman Tuhan bahwa kalau sampai hari ini kita ada, sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Itulah kasih Tuhan di dalam hidup ini. Mari segala kesulitan, segala tantangan hidup yang dialami di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin keadaan-keadaan yang mencekam di dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai membuat kita melupakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Jangan melupakan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita dalam keadaan khawatir, serahkanlah khawatirmu kepadanya. Maka saudara, itulah yang harus kita lakukan. Hari ini kalau ada di antara kita yang datang dalam keadaan khawatir, dalam keadaan masalah di dalam hidup kita, firman Tuhan katakan, serahkan khawatir kita kepada Dia. Tuhan bilang, jangan takut. Dia sungguh-sungguh berjanji bahwa Dia akan menyertai hidup kita. Dan Dia memberikan Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita. Membimbing, menyertai, memimpin di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Saudara, Yesus tidak mati. Dia bangkit. Dia hidup. Firman Tuhan katakan, kalau Yesus mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kepercayaan saudara dan kepercayaan saya. Tetapi puji Tuhan, Dia bangkit, Dia hidup, Dia ada bersama dengan kita oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita ingat terus di dalam perjalanan kehidupan kita. Bukan hari-hari berlalu begitu saja. Kita merayakan Natal, kelahiran Yesus, merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah, tetapi melupakan semuanya. Saudara, hari ini biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua. Ketika saya mempersiapkan ini, merenungkan ini memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Dia ada, Dia hidup, Roh Kudus-Nya ada bersama dengan kita. Dan itulah kekuatan di dalam kehidupan kita.
Dia yang harus kita andalkan di dalam kehidupan ini. Harta kita, manusia, tidak bisa kita andalkan. Mungkin juga ada orang-orang yang punya prestasi dan lain sebagainya. Tapi semuanya juga tidak bisa kita andalkan. Yang bisa kita andalkan hanyalah Dia yang sudah bangkit, yang hidup dan ada bersama dengan kita. Saudara-saudara, dari peristiwa ini juga murid-murid tidak percaya apa yang dikatakan oleh para perempuan pada waktu itu. Mereka mengatakan semua omong kosong. Masa guru tidak ada jenazahnya? Masa guru bangkit? Padahal perempuan itu mengatakan apa yang dikatakan oleh malaikat pada waktu itu. Tetapi mereka tidak percaya. Saudara-saudara, saya merenungkan berapa banyak hari-hari ini di dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan mungkin dulu sebelum pandemi. Terlebih hari-hari ini pada masa-masa pandemi ini. Berapa banyak orang yang meragukan Tuhan di dalam kehidupannya. Berapa banyak orang yang menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saudara, ini bukan omong kosong tetapi benar-benar terjadi mungkin di sekitar kita. Mungkin ada keluarga kita. Mungkin ada teman-teman kita. Yang mereka meragukan. Ada orang yang berkata, kenapa kalau Tuhan berkuasa, kalau Tuhan hidup harus ada pandemi? Mengapa kalau Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, ya Tuhan sudah saja lalukan gampang. Bisa Bapak Ibu Saudara? Bisa. Tetapi semuanya seizin Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Di seluruh dunia ini kita mengalami hal seperti ini. Pada awal-awal pandemi, di dalam khotbah online dikatakan bahwa pada waktu itulah kita dikumpulkan keluarga demi keluarga. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Orang bekerja dari rumah. Dan kita bisa bersama-sama membangun mezbah keluarga. Kalau dulu orang-orang sibuk, suami sibuk, istri sibuk, anak-anak sibuk. Tetapi pada masa pandemi, Tuhan kumpulkan kita bersama-sama. Kita bisa ada bersama-sama, memuji, mengagungkan Tuhan, beribadah di dalam keluarga kita, membangun mezbah keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal yang indah. Saudara, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan mempedulikan kita. Kalau semuanya terjadi seizin Tuhan, tentu ada rancangan Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita. Mari hari ini kita percaya kepada Dia. Kita sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Jangan cuma kita bilang, ya saya percaya Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Bahwa sungguh kita percaya kepada Dia. Dia adalah Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia sanggup menolong Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Saudara-saudara percaya akan hal itu? Amin. Saya juga mengaminkan. Saya percaya. Dia sanggup menolong setiap kita semuanya. Tua, muda, besar, kecil, semuanya. Anak-anak, jangan takut, jangan ragu. Kalian juga pasti dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam perlindungan penyertaan daripada Tuhan. Kita melakukan bagian yang kita dapat lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, kita percayakan kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita percaya. Kita jangan seperti murid-murid yang tidak percaya pada waktu itu. Murid-murid yang meragukan apa yang dikatakan oleh malaikat melalui para perempuan yang diberitahu mereka. Bahkan Petrus pada waktu itu juga masih bertanya-tanya di dalam hatinya. Saudara, mari kita serahkan kepada Tuhan. Jangan bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Yakinlah semuanya di dalam kendalinya Tuhan. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia mengendalikan hidup kita karena Dia berdaulat atas kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi, mari pada bagian akhir firman Tuhan kita akan merenungkan bersama-sama. Ya, kita membaca satu ayat terakhir dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Biar ini menjadi kekuatan bagi kita. Apa yang dikatakan bahwa Dia hidup. Yohanes pasal 11 ayat 25.
Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Saudara-saudara, ini adalah kisah cerita Lazarus dibangkitkan, dan pada waktu itu Yesus menyatakan hal ini di dalam ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Kristus, barang siapa beriman kepada Kristus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apa artinya itu? Hidup yang seperti apa? Hidup yang seperti kita di dalam dunia? Bukan, Bapak Ibu Saudara. Kata hidup di sini adalah hidup kekal yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya, di dalam bahasa aslinya dikatakan hidup itu adalah zoe, ya. Hidup kekal, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita di dalam dunia ini sebentar juga akan lewat. Semua orang akan mengalami kematian. Tetapi yang dijanjikan oleh Tuhan, barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan hidup. Yaitu hidup kekal. Keselamatan Tuhan berikan ketika kita percaya kepada dia. Ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Tetapi juga janji Tuhan, kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita itu memberikan kita hidup yang kekal. Memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Saudara, pegang janji Tuhan ini. Ingatkan selalu. Tetapi tentu ada bagian yang harus kita lakukan di dalam perjalanan hidup ini. Saudara, kalau Tuhan menjanjikan kepada kita, kita tidak usah takut, kita tidak usah gentar. Bahkan ketika kita meninggalkan dunia ini, ada satu kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Tapi bagian yang harus kita lakukan hari-hari ini di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup dan bernafas, adalah kita sungguh-sungguh mempercayakan Dia. Kita tetap teguh, jangan goyah iman kita. Dan kita tetap mengandalkan Dia di dalam kehidupan ini. Kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Apa yang Yesus katakan di dalam firman-Nya, itulah yang harus kita lakukan di dalam firman Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang enak-enakan saja di dalam kehidupan kita. Kita melakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita percaya Tuhan menjamin kehidupan kekal buat saudara dan saya. Kesimpulan kita pada pagi hari ini, yang pertama, kebangkitan Kristus membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, kita tidak punya Tuhan yang mati. Tuhan yang mati tidak bisa kita andalkan. Tetapi kita punya Tuhan yang hidup. Ya, firman Tuhan katakan, waktu orang-orang Israel murtad, mereka menyembah berhala. Firman Tuhan katakan, kenapa kamu menyembah kepada patung, kepada dewa-dewa? Mereka tidak bisa diandalkan. Mereka itu adalah bukan Tuhan yang hidup. Tetapi mereka itu hanya patung-patung biasa yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Dia sudah bangkit, Dia berkuasa. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Dia selalu mau mendengar apa yang ingin kita katakan kepada Dia. Dia dengar. Dia mendengar curhat saudara dan saya. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kehidupan kekal bagi orang percaya. Inilah janji Tuhan, imani akan hal ini. Kebangkitan Kristus memberikan kita satu pengharapan, kata firman Tuhan, bahwa di seberang sana ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepada Dia. Yang terakhir, kebangkitan Kristus menyatakan iman kita tidak sia-sia. Saudara beriman, saudara percaya, saya percaya kepada Tuhan, dan iman kita itu tidak sia-sia. Karena Dia hidup, Dia bangkit. Ya. Firman Tuhan katakan, kalau Tuhan itu tidak bangkit, Tuhan itu mati, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan sekarang saudara dan saya tidak sia-sia iman kita. Karena Dia bangkit, Dia hidup. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang mengasihi saudara dan saya. Dan kasih-Nya yang kekal itu memberikan kita pengharapan akan satu kehidupan kekal yang Tuhan berikan pada kita kelak ketika kita meninggalkan dunia ini. Amin.
Tuhan memberkati. Nanti setelah ini ada pujian dari kaum muda ya dan dewasa muda. Saya serahkan. First Corinthians 15, verse 3 to 4. For what I received as I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan,
Ya, puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita bisa merayakan Hari Paskah pada pagi hari ini, ya. Dan kita boleh sama-sama bersukacita karena Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang dahsyat, yang menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian dan kita semua. Bahkan janjinya, Dia memberikan kehidupan yang kekal buat setiap orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah Paskah pada pagi hari ini. Saya mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan juga saya mengucapkan juga bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan lewat online, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri, kita menyanyikan sebuah pujian. Sebab Dia hidup, Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Anakku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Anakku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita masuk di dalam doa dan doa berkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah menyertai, memberkati ibadah Paskah pada pagi hari ini. Dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan memakai, mengurapi, dan menambah-nambahkan anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah menyelenggarakan ibadah Paskah pada pagi hari ini. Semua yang sudah melayani, Tuhan berkati mereka satu persatu di dalam kehidupannya. Bahkan kami semakin indah mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah Paskah ini secara online. Engkau juga memberkati kehidupan mereka satu persatu. Yang sakit Tuhan jamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang mempunyai masalah persoalan Tuhan Engkau membukakan jalan keluarnya. Bahkan sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, kami percaya Engkau memberkati kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan bagi anak cucu kami yang sekolah, yang masih di dalam pendidikan. Tuhan juga menolong mereka sehingga mereka boleh bersemangat terus di dalam pendidikannya sehingga boleh berhasil. Yang sudah meniti karir, Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka dalam pekerjaannya. Kami percaya ya Tuhan, kami berharap hanya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang berkuasa hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan menolong Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kementeriannya ya Tuhan.
Kau juga menolong bagi Bapak Gubernur, Wali Kota, Angkatan Bersenjata, Polri, semuanya ya Tuhan, dapat mengatasi segala keadaan yang terjadi di negara kami. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Sehingga ya Tuhan, bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Terpuji namamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu ya Tuhan, yang pada pagi hari ini merayakan Paskah. Engkau memberkati semua jemaatmu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tangan-tangan yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan hak miliknya Tuhan, bahkan menyediakan semua ya Tuhan pada acara Baktian Paskah pada pagi hari ini, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Terpuji namamu ya Bapa. Setiap sidang Tuhan yang akan meninggalkan tempat ini, Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat, untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, beserta dengan kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus sebagai Putra, dan juga Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, Amin. amin. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi.